percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu bertemu kembali dengan kami dalam ibadah tengah minggu kita kali ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari sebelumnya saya ajak Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami melewati hari-hari yang kami jalani. Kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan, dan kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan ketika kami mau mengandalkan Tuhan di dalam segenap langkah kehidupan kami, Engkau yang akan terus pimpin kami melalui Roh Suci-Mu untuk membentuk kehidupan kami semakin indah di hadapan-Mu. Dan saat ini kami bersyukur kembali diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman bersama-sama. Diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu,
bagaimana kehidupan kami harus menjadi kehidupan yang bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam karakter Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami menyadari, kami mengakui kami manusia terbatas Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itu kami rindu firman-Mu terus akan mengajar kami, mengoreksi kami, membentuk kehidupan kami, mengajar kami untuk semakin indah hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga, Kau berkati Tuhan sejenak sharing kebenaran firman-Mu pada kesempatan kali ini Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu ini, berkati Tuhan jemaat-Mu yang mendengarkan rekaman khotbah ini. Kami bersyukur Tuhan, berkat atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya bersama berkata, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mengawali sharing saya pada kesempatan kali ini, suatu kali saya membaca Bapak Ibu di dalam kitab Tiongkok kuno, Bapak Ibu, perkataan nasihat mengenai kesabaran, Bapak Ibu. Nah, penulisnya anonim di situ, dan di situ saya bacakan supaya tidak salah, Bapak Ibu, mengatakan seperti ini. Jika orang kaya dapat menahan diri, mereka akan dapat mempertahankan keluarga dan keturunannya. Jika orang miskin dapat menahan diri, mereka akan terbebas dari penghinaan dan aib. Lalu jika ayah dan anak bisa menahan diri, mereka akan memperlakukan satu sama lain dengan rasa bakti dan kebaikan orang tua. Nah, jika kita dapat menahan diri, maka kita akan memperlakukan satu sama lain dengan kebajikan dan ketulusan. Berikutnya dikatakan Bapak Ibu, jika teman dan kerabat dapat menahan diri, persahabatan mereka akan tahan lama. Dan jika suami dan istri dapat menahan diri, hubungan mereka akan harmonis, dikatakan Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah kesulitan, seorang yang bersabar mungkin dapat diejek dan ditertawakan orang lain. Namun setelah kesusahan berhasil diatasi, mereka yang mengejek dan tertawa akan merasa malu dan terhina sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini kitab dari Tiongkok kuno, Bapak Ibu. Nah, cara orang menuliskan dengan huruf Mandarin untuk kata sabar, Bapak Ibu, adalah dengan lambang pisau di atas jantung, Bapak Ibu. Dilihat. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, Bapak Ibu ya, bagaimana kata sabar itu dituliskan dalam aksara Mandarin, Bapak Ibu ya. Ren yang terdiri dari aksara Zin, hati di bagian bawah, dan ren di bagian atas yang dijadikan pelafalannya, Bapak Ibu. Nah, artinya adalah kesabaran dibentuk dengan menempatkan pisau di atas hati, Bapak Ibu. Nah, seolah-olah menyiratkan bahwa kualitas ini, kesabaran, tidak mudah dicapai oleh orang biasa, tetapi membutuhkan tingkat kultivasi yang tinggi, disiplin, serta kemauan yang juga berkonotasi dengan pengendalian diri atau kontrol diri, Bapak Ibu. Nah, ini kitab Tiongkok kuno. Nah, di kesempatan kali ini, Bapak Ibu, saya coba kita akan kembali merenungkan bagian ini. Apa sih itu kesabaran? Lalu bagaimana pengukur kesabaran itu, Bapak Ibu? Lalu bagaimana cara mengatasi ketika kita tidak memiliki kesabaran? Dan apa yang Alkitab bicarakan mengenai hal ini, Bapak Ibu? Nah, dalam Alkitab kita tahu, Bapak Ibu, kesabaran itu adalah buah roh, Bapak Ibu ya. Jadi kesabaran itu berarti kemauan yang harus takluk kepada proses waktu dan kehendak Tuhan. Kita tahu waktu itu pelan dan kemauan itu cepat, Bapak Ibu. Nah, manusia itu adalah makhluk yang paradoks. Dia tidak mudah bagi orang yang suka serba cepat itu, Bapak Ibu, untuk bersabar. Konflik pikiran sering terjadi, Bapak Ibu, di dalam pikiran kita yang menginginkan sesuatu yang instan atau serba cepat, Bapak Ibu ya, mempunyai daya pikir cepat, tetapi waktu itu terkadang tidak berjalan secepat pikiran kita, Bapak Ibu. Nah, dalam hal kesabaran tidak sedikit manusia yang akhirnya memiliki temperamen pendek, Bapak Ibu, tidak bisa mengelolanya. Artinya dia bisa kehilangan kesabaran dan mudah marah. Nah, contoh, mungkin ketika kita mungkin salah bicara, Bapak Ibu ya, itu bisa membuat orang lain tersinggung. Atau kita mendengar orang lain bicara kadang membuat kita tersinggung dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang itu juga membuat kita tidak sabar. Maka seringkali amarah itu bisa langsung muncul, Bapak Ibu, dan kadang tidak terkendali. Nah, setelah tidak terkendali, Bapak Ibu, kita bisa menjadi marah, kesal, Bapak Ibu. Nah, sebetulnya marah ada sesuatu yang kadang tidak berguna, Bapak Ibu, atau bahkan merugikan diri kita sendiri, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bisa stres, sedangkan orang lain yang melihatnya mungkin hanya iba, Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang yang mudah marah. Mazmur mengingatkan dalam hal ini, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawamu kepada kejahatan. Mazmur dalam 37 ayat yang ke-8 mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, orang
yang dalam keadaan tidak sabar akan mudah dikuasai oleh hal-hal yang termasuk bisa dikatakan resah, emosi, kecewa, bahkan marah, bisa mengakibatkan pertengkaran dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, itu semuanya sebetulnya merugikan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan malam hari ini datang mengingatkan kita bagaimana kita harus meningkatkan kesabaran kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga Roh Tuhan itu akan berkarya memunculkan kesabaran bagi Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu. Nah, karena kita tahu Bapak Ibu kesabaran adalah karakter yang harus kita miliki sebagai warga kerajaan Allah. Bapak Ibu, coba kita buka ayat kita di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dan 23. Saya akan bacakan firman Tuhan, Galatia 5, ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kita melihat bahwa kesabaran adalah salah satu dari buah roh, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kesabaran itu bukan sesuatu yang kita hasilkan sendiri. Nah, kesabaran merupakan salah satu ajaran atau nasihat Bapak Ibu dalam Alkitab atau anjuran yang paling sulit dilakukan Bapak Ibu di dalam kekristenan. Seorang malah pernah mengatakan bahwa barangkali hanya ada satu kesalahan utama manusia, yaitu ketidaksabaran. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan hal ini, Bapak Ibu mempersiapkan hal ini, banyak gangguan di hati, di pikiran saya. Bapak Ibu, ketika saya berdoa, minta bimbingan Roh Tuhan, apa yang harus saya sampaikan, Bapak Ibu. Ketika saya diingatkan tentang hal ini, Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama. Ini buat saya secara pribadi. Namun saya membagikannya buat kita supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Karena sabar adalah buah roh, tidak bisa kita usahakan sendiri, Bapak Ibu. Apalagi dengan kekuatan kita, manusia-manusia yang penuh kelemahan ini, tidak bisa. Oleh sebab itu kita harus bergantung kepada Roh Tuhan. Nah, kesabaran akan semakin sulit ketika kita melupakan bahwa hidup kita adalah ada karena kesabaran Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita lupa hidup kita ada sampai hari ini bukan karena kesabaran Tuhan, kita nggak pernah menjadi orang yang sabar. Oleh sebab itu Tuhan ingin senantiasa kita ingat, Bapak Ibu, bahwa kita hidup hari ini, Tuhan beri kita anugerah, itu karena kesabaran yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Begitu pentingnya kesabaran dalam hidup orang percaya, Bapak Ibu, sehingga firman Tuhan menempatkan pada urutan yang keempat. Nah, jika kita sudah memiliki kasih, sudah memiliki sukacita, dan sudah memiliki damai sejahtera, maka di situ kesabaran akan hadir, Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus sendiri telah memberi teladan hidup kepada kita bagaimana ia tetap sabar selama hidupnya, Bapak Ibu. Sabar menghadapi orang Farisi yang menolaknya, sabar bahkan terhadap orang-orang yang menganiaya dia, menyalibkan dia di kayu salib, memukul Tuhan, lalu bahkan ada yang meludahi Tuhan. Tuhan sabar dengan itu semuanya, Bapak Ibu. Bahkan selama kita melihat Yesus selalu tenang, tidak ada amarah sama sekali, Bapak Ibu. Karena sabar adalah salah satu sifat karakter daripada Allah, daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu. Nah, karena sabar ada sifat Allah, maka kita sebagai anak-anaknya, seharusnya kita mewarisi sifat kesabaran itu dari Tuhan kita yang mulia, Bapak Ibu. Nah, dan Tuhan mau supaya kita memiliki hidup yang nyaman dan tenang, Bapak Ibu, dalam menikmati suka dan duka dalam kehidupan ini, menikmati berkat-berkat kehidupan kita sehari-hari, supaya Tuhan mau supaya kita tidak tersesat, dan kita akhirnya sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita senantiasa sabar. Nah, kesabaran adalah bentuk ketenangan yang sesungguhnya kekasih Tuhan bisa menguatkan kita. Nah, mari kita coba mengelola hati dan pikiran kita, serta membawanya takluk dan tunduk di dalam kepemimpinan Roh Tuhan, Bapak Ibu. Nah, seperti janjinya di dalam Yesaya 30 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, suatu ekspresi kesabaran dalam kita menantikan Tuhan dan janjinya, Bapak Ibu. Nah, kembali kepada teks kita, Bapak Ibu, di dalam pasal 5, kitab yang kita baca, Paulus sedang berbicara tentang kemerdekaan Kristiani sebetulnya, Bapak Ibu, dan bagaimana menggunakan kemerdekaan itu.
Nah, dikatakan di situ Bapak Ibu sebagai orang yang sudah merdeka, maka tidak lagi kita terikat dalam hukum Taurat, apalagi terikat terhadap dosa. Tidak, Bapak Ibu. Orang yang sudah merdeka dalam Kristus, seharusnya dia tidak lagi hidup menuruti keinginan daging, tapi dia menuruti keinginan roh, Bapak Ibu. Nah, orang percaya kita tahu, Bapak Ibu, tidak lagi hidup dalam perbuatan daging atau dalam perbuatan dosa, seperti terdapat dalam ayat 19 dan ayat 21, nanti Bapak Ibu baca di atasnya. Tetapi orang percaya adalah orang yang sudah diberikan anugerah untuk hidup di dalam roh, Bapak Ibu. Artinya memiliki buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan termasuk kesabaran yang kita sedang renungkan bersama-sama pada kali ini, Bapak Ibu. Nah, di perikop bagian ini, Paulus, Bapak Ibu, dijelaskan tentang adanya pertentangan antara keinginan roh dan keinginan daging. Bapak Ibu, nah kalau kita perhatikan perbuatan daging atau dosa itu mengganggu, bahkan memisahkan hubungan kita dengan Tuhan, terlebih juga bisa memisahkan hubungan kita dengan sesama. Itu perbuatan dosa, Bapak Ibu. Nah, ini hal yang menarik, Bapak Ibu. Ketika Paulus bicara, Bapak Ibu, berhubungan dengan daging, Paulus mengatakan bahwa itu adalah berhubungan dengan daging, itu dia mengatakan perbuatan. Tetapi kalau berhubungan dengan roh, Bapak Ibu, dia mengatakan buah. Nah, ini hal yang luar biasa, karena buah itu tidak bisa dibuat, Bapak Ibu, tidak bisa kita buat dengan sendirinya, tapi buah itu tumbuh dengan sendirinya. Nah, seorang teolog, Bapak Ibu, pada abad 20, John Stott, Bapak Ibu, ya, dia mengatakan seperti ini, membagikan buah roh itu dalam Galatia 5, 22 sampai 23 ini, Bapak Ibu, ke dalam 3 rasa, Bapak Ibu, dalam 3 bagian istilahnya. Yang pertama adalah hubungan dengan Allah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, Bapak Ibu. Lalu hubungan dengan sesama. Hubungan dengan sesama itu termasuk kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah hubungan dengan diri sendiri, yaitu bicara tentang kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ketiga hal ini, Bapak Ibu, tapi John Stott tidak bermaksud menyatakan ada 9 buah roh, ya Bapak Ibu. Tidak, Bapak Ibu, tapi hanya ada 1 buah, tapi dengan 9 rasa. Artinya 1 buah dengan karya Roh Kudus yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Banyak, ada 9 karya Roh Kudus di situ, Bapak Ibu. Nah, kesabaran salah satunya adalah buah yang ditimbulkan, Bapak Ibu, dihasilkan oleh Roh Kudus dalam diri orang percaya, Bapak Ibu. Dan Paulus meminta jemaat di Galatia agar mereka senantiasa hidup dalam kesabaran, Bapak Ibu. Lalu apa sih kesabaran yang Paulus maksudkan di bagian ini, Bapak Ibu? Nah, dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, kesabaran ini diterjemahkan dari 2 kata, yaitu makrotomia, hupomone, Bapak Ibu. Nah, yang pertama dalam Galatia 5:22 yang dipakai kata adalah makrotomia, yang terdiri dari 2 kata, yaitu makro itu lama, tomia itu artinya kemarahan atau amarah, Bapak Ibu. Nah, ini mengatakan bahwa makrotomia ini secara ritelar berarti adalah orang yang lambat untuk marah, seharusnya, Bapak Ibu. Nah, singkatnya, orang yang bisa menahan untuk marah biasa disebut tahan dalam menderita, Bapak Ibu. Itu adalah orang yang makrotomia. Nah, ini adalah kemampuan untuk menangani orang yang sulit untuk waktu yang lama sebelum menjadi marah. Mereka harus bertekun dengan sabar dan mereka harus berani, Bapak Ibu. Mereka harus tahan menderita, misalnya tahan untuk marah, tahan untuk emosi, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan. Lalu kesabaran yang kedua di dalam bahasa Yunaninya, Bapak Ibu, adalah hupomone, Bapak Ibu. Nah, kesabaran hupomone ini, Bapak Ibu, tidak disinggung dalam daftar buah roh. Bapak Ibu, dikatakan adalah bersabar terhadap hal-hal, bukan orang, Bapak Ibu, ya. Kesabaran adalah kualitas yang tidak pernah menyerah kepada keadaan atau tunduk di bawah penderitaan. Dikata Bapak Ibu, itu berkaitan dengan pengharapan bahwa keadaan kita akan menjadi baik, Bapak Ibu. Jadi di dalam contoh dalam hupomone ini ada di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3 yang mengatakan seperti ini, dengan cepat saya bacakan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, pakar bahasa Yunani mengatakan, Bapak Ibu, sekarang kita dapat membedakan bagaimana makrotomia yang berarti tahan menderita dan hupomone yang berarti kesabaran, Bapak Ibu, ini menunjuk kepada kesabaran dengan hormat kepada orang lain. Jadi makrotomia ini menunjuk kepada kesabaran kita, Bapak Ibu, dengan hormat kepada orang lain, tapi hupomone, kesabaran kita dengan hormat kepada keadaan kita, Bapak Ibu. Nah, seorang yang makrotomia, Bapak Ibu, ya, makrotomia ini, Bapak Ibu, jika dia harus berhubungan dengan orang yang memfitnahnya, melukai dia, Bapak Ibu, atau menyakiti dia, namun dia tidak membiarkan dirinya terprovokasi oleh mereka dan meledak-ledak dalam amarah, Bapak Ibu. Jadi makrotomia ini adalah orang yang ketika melihat orang lain sesamanya menyakiti dirinya, Bapak Ibu, dia tidak menjadi emosi, dia tetap bisa mengendalikan diri dengan tenang
dengan sabar, menahan amarahnya. Itu orang yang makrotomia, Bapak Ibu. Nah, jadi lalu yang kedua, Bapak Ibu, beritakanlah firman sesudah tidak waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini contoh dari makrotomia, Bapak Ibu. Nah, seorang yang bagian kedua ini, Bapak Ibu, yang hupomone, Bapak Ibu, mereka adalah seorang yang jika dia dikepung dan dikelilingi oleh penderitaan di dalam kehidupannya, Bapak Ibu, baik tentang pekerjaan, tentang hubungan, tentang ekonomi, tentang usahanya, Bapak Ibu, hal-hal tentang pelayanannya dan sebagainya, dia seorang yang hupomone, memiliki kesabaran itu, Bapak Ibu ya, adalah dia bisa bertahan di dalam Tuhan. Dia memiliki kerinduan, keinginan, Bapak Ibu, berani menghadapi pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Dia tahan menderita, Bapak Ibu, menghadapi pekerjaannya yang mungkin belum kunjung berhasil, usahanya yang dirintis mungkin belum menunjukkan hasil yang begitu, Bapak Ibu, yang begitu dia inginkan. Nah, lalu kemudian orang ini tetap bersabar, tetap berusaha dengan baik, tetap berdoa kepada Tuhan. Bapak, ini adalah orang-orang yang hupomone, Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki kesabaran terhadap kondisi yang orang-orang tersebut hadapi atau yang kita sedang hadapi, Bapak Ibu. Maka itu adalah hupomone, Bapak Ibu. Nah, contoh banyak sekali, Bapak Ibu, di Alkitab juga Paulus juga sering menghadapi hal yang sama, Bapak Ibu. Nah, namun Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, dengan sempurna mempraktekkan dan menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu, bahwa dia adalah seorang yang makrotomia, Bapak Ibu. Dia tahan menderita terhadap orang-orang jahat. Dia tahan menderita terhadap orang-orang yang menyakiti dirinya, Bapak Ibu. Dan ditulis di dalam banyak bagian Alkitab, Bapak Ibu, bagaimana orang-orang itu banyak yang menyakiti hati Kristus, Bapak Ibu. Namun dia tahan, dia sabar, Bapak Ibu, kepada orang-orang itu. Sementara dalam hal hupomone, Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga sabar terhadap keadaan. Tuhan sabar terhadap kehendak bebas orang, Bapak Ibu, yang meremehkan anugerah, yang tidak setia kepada Tuhan, yang selalu memberontak, yang selalu mengecewakan Tuhan dan sebagainya. Tuhan sabar, Bapak Ibu, bahkan terhadap lingkungan yang tidak menyakiti dia, yang mendukung dia tidak mendukung apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Begitu dia dikecewakan, namun Tuhan tetap sabar, Bapak Ibu. Jadi dia tahan menderita, bahkan dia menjalani salib demi kita, Bapak Ibu. Itu adalah wujud kesabaran yang Yesus mau seberangkan, mau bagikan bagi Bapak Ibu dan saya, supaya kita umat Tuhan, umat percaya pilihan Tuhan, hidup dalam roh, dan kita akan dimampukan untuk bisa terus bersabar, Bapak Ibu, ketika kita memandang Kristus, penyempurna kesabaran kita, Bapak Ibu. Nah, dalam Kolose 1 ayat 11 mengatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Yesus tahan menderita, Bapak Ibu, dengan menanggung segala sesuatu dengan tekun, makrotomia, dan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Hupomone, di ayat kesabaran ini, buah roh ini muncul bersama-sama, Bapak Ibu. Nah, nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose untuk tekun berpengharapan senantiasa di dalam Kristus, Bapak Ibu. Lalu kita tahu, Bapak Ibu, apa itu kesabaran, Bapak Ibu. Ada makrotomia, sabar terhadap orang-orang. Ada hupomone, sabar terhadap suatu keadaan, Bapak Ibu, yang mungkin belum sesuai dengan apa yang kita rindukan, Bapak Ibu, tapi kita tetap sabar. Lalu pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, apa hal yang dapat menjadi pengukur pertanda bahwa kita ini belum memiliki kesabaran, Bapak Ibu? Yang pertama adalah di dalam Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, Bapak Ibu ya, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Sikap kedewasaan itu sangat penting, Bapak Ibu. Jadi ukuran yang pertama adalah belum dewasa. Orang-orang, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang belum dewasa adalah mereka yang tidak akan pernah bisa memiliki sesuatu yang namanya kesabaran, Bapak Ibu. Nah, sikap kedewasaan itu penting, Bapak Ibu, dan sangat perlu untuk diusahakan dengan kekuatan Roh Kudus supaya kita menjadi dewasa, Bapak Ibu. Seperti ada pepatah mengatakan tua itu pasti, bahwa dewasa itu adalah pilihan, Bapak Ibu. Nah, jadi seorang yang belum memiliki kesabaran berarti dia belum dewasa. Nah, Tuhan menuntut kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, seseorang dikatakan belum memiliki ketidaksabaran adalah ketika mereka masih hidup mementingkan diri sendiri dan seringkali menuntut, Bapak Ibu, memiliki sifat selfish di dalam dirinya atau egosentris yang berlebihan, Bapak Ibu, sehingga dia tidak mampu menerima atau melihat kesalahan dan ketidaksempurnaan orang lain, Bapak Ibu, dan mereka itu adalah orang-orang yang antroposentris, tidak memiliki kesabaran.
Itu ukurannya Bapak Ibu, belum dewasa dan orang itu masih selfish Bapak Ibu atau memiliki egosentris yang tinggi dan berlebihan Bapak Ibu. Lalu lalu yang ketiga adalah memiliki sikap yang tidak bisa mengelola hati Bapak Ibu. Itu orang yang mudah tersinggung Bapak Ibu, sikap yang berlebihan gitu loh Bapak Ibu. Jadi dalam arti dia mudah marah, dia mudah iri hati. Itu berarti orang-orang yang tidak bisa mengelola kesabaran, belum memiliki kesabaran Bapak Ibu. Lalu yang keempat, orang yang pengukurnya adalah orang yang tidak peka terhadap pembentukan Tuhan dalam hidupnya Bapak Ibu. Itu adalah orang yang belum bisa dikatakan dia memiliki kesabaran Bapak Ibu. Kita bisa mengukurnya Bapak Ibu. Apakah kita menjadi orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan? Apakah kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat selfish dan egosentris, hanya mengurusi diri sendiri, antroposentris seperti diri sendiri Bapak urusannya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita memiliki sifat yang berlebih, mudah marah, mudah jengkel, mudah kecewa. Apakah kita seperti itu? Maka juga apakah kita tidak peka akan pembentukan Tuhan? Sehari-hari kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Apakah kita sadar itu adalah bagian dari pembentukan Tuhan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang sabar? Itu adalah alat pengukurnya Bapak Ibu. Lalu dengan cepat masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu. Bagaimana cara mengatasi ketidaksabaran itu Bapak Ibu? Nah, karena kita tahu ketidaksabaran adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan Bapak Ibu, maka ketidaksabaran ini juga harus perlu diatasi dengan serius Bapak Ibu. Bagaimana mengatasinya Bapak Ibu? Di situ yang pertama kita perlu melihat adalah kita perlu tenang dalam hadirat Tuhan. Yesaya menuliskan Bapak Ibu, dengan bertobat dan tinggal tenang terletak kekuatanmu Bapak Ibu. Tetapi kamu enggan. Bagaimana orang percaya ini kadang-kadang dalam menghadapi pergumulan hidup Bapak Ibu, kita disuruh tenang itu sulitnya minta ampun Bapak Ibu. Kita disuruh diam berdoa Bapak Ibu, itu sulitnya minta ampun. Yang ada kita akan terus kepinginnya bergerak, berusaha mencari solusi dan sebagainya Bapak Ibu. Kita lupa bahwa Tuhan pertama-tama mengajarkan kita untuk kita pertama-tama jadilah tenang. Tenang dalam hadirat Tuhan, dikatakan supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu. Apa yang kita harus lakukan ketika kita menghadapi sesuatu yang menguji kesabaran kita Bapak Ibu. Tuhan mau kita tenang dalam hadiratnya Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian Tuhan mau isi hati dan pikiran kita fokus kepada firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, tingkatkan waktu saat teduh kita. Kita harus bersendirian dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Milikilah waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, intim kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan setiap hari dan lakukanlah yang baik di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi saat kita menghadapi sesuatu yang menguji kesabaran kita, Tuhan mau kita, selain kita tetap tenang supaya kita bisa berdoa, Tuhan mau supaya kita Bapak Ibu menjaga hati dan pikiran kita selaraskan dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, di dalam Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus mengingatkan seperti itu Bapak Ibu. Salah satu karakter Tuhan yang luar biasa adalah kesabarannya Bapak Ibu. Sehingga Tuhan mau anak-anak Tuhan, anak-anaknya menjadi orang-orang yang sabar Bapak Ibu. Nah, Mazmur 145 mengatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dikatakan panjang sabar dan besar setianya. Nah, kita tahu sesungguhnya kesabaran adalah kunci kemenangan dan keberhasilan Bapak Ibu. Bukan secara materi mungkin Bapak Ibu, tapi kita secara pengelolaan di dalam hati dan pikiran kita. Maka kesabaran itu adalah kunci bagaimana kita bisa menghasilkan kemenangan Bapak Ibu dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Nah, ini poin yang saya mau tekankan Bapak Ibu. Kesabaran adalah karakter yang sangat penting untuk kita miliki sebagai warga kerajaan Allah Bapak Ibu. Kesabaran atau panjang sabar adalah karakter yang Tuhan ingin supaya Bapak Ibu dan saya miliki bersama-sama Bapak Ibu. Nah, ingat Bapak Ibu, di bagian terakhir ini kesabaran tidak muncul secara otomatis dalam diri seseorang Bapak Ibu. Namun kesadaran itu juga bukanlah bawaan dari lahir. Bukan Bapak Ibu, orang tua yang sabar tidak secara otomatis nanti lahir anaknya ini anak yang sabar Bapak Ibu. Belum tentu juga Bapak Ibu. Namun ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, maksud Tuhan adalah ingin menumbuhkan kesabaran itu dalam diri Bapak Ibu dan saya. Mari belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kadang Tuhan memproses kehidupan kita.
Renungkan setiap apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan-jangan itu Tuhan sedang melatih saya untuk sabar. Jangan-jangan itu Tuhan melatih saya untuk semakin kuat di dalam Tuhan, semakin menantikan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, contoh dari Alkitab banyak sekali, Bapak Ibu, dalam hal kesabaran ini, Bapak Ibu ya. Nah, bahkan saat tergoda untuk tidak sabar terhadap orang lain, Bapak Ibu, ingatlah bahwa Tuhan lebih lagi bersabar kepada kita. Dan kita ada hari ini hanya oleh karena kesabaran Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kesabaran kita pada kedaulatan Allah akan membuahkan kesabaran terhadap diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, kesabaran terhadap orang lain dan kesabaran dalam perubahan sosial, Bapak Ibu, itu akan melatih kehidupan kita. Semakin melihat kesabaran dari Tuhan itu sungguh dinyatakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, ada sebuah doa yang cukup terkenal, Bapak Ibu. Dan saya akan membacakannya buat Bapak Ibu ya. Cukup singkat, Bapak Ibu, yang mengatakan, "Ya Tuhan, berilah aku kekuatan untuk mengubah apa yang dapat kuubah. Berilah aku keberanian dan kesabaran untuk menerima apa yang tidak dapat kuubah. Dan berilah kepadaku hikmat untuk membedakan keduanya." Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu, yang kita boleh renungkan bersama-sama. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Amin. Mari biarkan firman ini mengingatkan kita. Setiap hari, setiap menit, setiap jam, menit, detik yang kita jalani, ada proses di sana, Bapak Ibu. Pekalah terhadap setiap pembentukan Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, biar Roh Kudus akan memimpin kita, sehingga akan membuahkan kesabaran seperti yang Tuhan kehendaki, baik Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kembali firman-Mu datang kepada kami, mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, umat pilihan Allah, Tuhan menetapkan bahwa kami harus menjadi orang-orang yang sabar. Tuhan mengajarkan kami, Bapak, bagaimana menghadapi proses demi proses yang kami jalani dalam kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan ingin membentuk kami menjadi orang-orang yang senantiasa hidup di dalam tuntunan Roh-Mu. Hidup berbuah roh, Bapak Ibu, memiliki buah roh yang menjadi berkat tidak hanya bagi diri kami, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Dan dalam hal ini kami, Tuhan mengajar kami malam hari ini, khusus dalam hal kesabaran Tuhan. Bagaimana kami harus menjadi orang-orang yang sabar, menghidupi karakter Tuhan seperti yang Tuhan miliki, bahwa kami harus juga memiliki kesabaran di sana, Tuhan. Tolonglah kami menyadari kami manusia yang terbatas. Roh-Mu ambil alihlah kehidupan kami, ambil alihlah kekuasaan hati dan pikiran kami, ya Tuhan, biar Roh-Mu yang suci terus mengajar kami bagaimana kami harus hidup dalam buah kesabaran dari hari ke hari, sehingga hidup kami akan semakin diperbarui, Bapa, oleh Roh-Mu. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu yang men-sharingkan, juga jemaat-Mu yang mendengarkan, berkatilah Tuhan kami semuanya. Kami percaya Roh-Mu kembali akan memberkati kehidupan kami dan akan membawa kami untuk senantiasa hidup dalam buah kesabaran yang kami boleh persembahkan bagi kemuliaan Allah. Berkati Tuhan kami semuanya, Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan mengakhiri renungan kami pada saat ini. Kami rindu terima berkat datang daripada Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saat ini kau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Renungkanlah dan lakukanlah. Andalkan Tuhan di dalam segenap kehidupanmu. Maka terimalah segala berkat-berkat datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang akan senantiasa memimpin kita untuk hidup senantiasa di dalam jalan-jalan Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan senantiasa. Terimalah segala berkat dan kebaikan-kebaikan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang telah percaya terima berkat Tuhan dengan iman. Bersama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, shalom.